Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aspek medis terhadap bahaya kelistrikan. Yang dimana kelompok 10 beranggotakan saya sendiri, yaitu Muhammad Hari Wahyudi dan Irwan Effendi. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja ke materi yang pertama, yaitu sengatan listrik. Sengatan listrik atau yang sering disebut setrum merupakan bahaya yang sering terjadi akibat kelalaian manusia. Tersengat listrik atau yang biasa disebut kesetrum adalah peristiwa di mana terdapat aliran listrik yang mengalir pada tubuh kita. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya tubuh manusia merupakan konduktor yang baik, di mana tubuh manusia sebagian besar merupakan cairan sehingga mampu menghantarkan listrik dengan baik. Arus listrik dapat mengalir karena adanya beda potensial antara kedua titik hubung, di mana arus listrik akan mengalir dari titik yang memiliki tegangan tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan efek sengatan listrik. Yang pertama, ukuran fisik bidang kontak. Semakin besar dan luas bidang kontak antara tubuh dan perlengkapan listrik, semakin rendah hambatan instalasinya, semakin banyak arus listrik yang mengalir melewati tubuh dan akibatnya semakin parah. Yang kedua, kondisi tubuh. Kondisi tubuh korban maksudnya kondisi kesehatan korban. Apabila yang terkena sengatan listrik, dalam keadaan sakit akibat tentu akan lebih parah dari korban yang dalam kondisi prima atau sehat. Yang ketiga, hambatan atau tahanan tubuh. Ketika kulit manusia dalam kondisi kering, tahanan tubuh menjadi tinggi dan cukup untuk melindungi bahaya kelistrikan, sengatan listrik. Yang keempat, jumlah miliampere. Miliampere adalah satuan yang digunakan untuk mengukur arus listrik. Semakin besar arus listrik yang melewati tubuh manusia, semakin besar pula resiko sengatan yang ditimbulkan bagi tubuh manusia. Yang ketiga itu batas arus listrik yang melewati tubuh manusia. Bahaya arus listrik yang mengalir ke dalam tubuh manusia dipengaruhi oleh jenis dan kekuatan arus listrik. Ketahanan tubuh terhadap arus listrik, jalur arus listrik ketika masuk ke dalam tubuh serta lamanya arus listrik mengalir di dalam tubuh kita, semakin besar dan lama arus listrik yang mengalir di dalam tubuh kita, semakin besar juga bahaya yang dapat ditimbulkan terhadap tubuh kita. Berikut ini adalah tabel batas arus listrik dan pengaruhnya terhadap tubuh manusia serta tabel besar dalam lamanya tegangan sentuh. Yang pertama, 0 sampai 0,9 miliampere pengaruhnya pada tubuh manusia belum merasakan pengaruh. 0,9 sampai 1,2 miliampere pengaruh pada tubuh manusia baru terasa adanya arus listrik tapi tidak menimbulkan kejang. 1,2 sampai 1,6 miliampere mulai terasa seakan-akan ada yang merayap di dalam tangan. 1,6 sampai 6,0 miliampere tangan sampai ke siku terasa kesemutan. 13,0 sampai 15,0 rasa sakit tak tertahankan, penghantar masih bisa dilepas. 15,0 sampai 20,0 miliampere otot tidak sanggup lagi melepaskan penghantar. 20,0 sampai 50,0 miliampere dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh manusia. 50,0 sampai 100,0 miliampere batas arus listrik dapat menyebabkan kematian pada manusia. Apabila seseorang mengalami shock sesaat, maka hanya akan menimbulkan rasa sakit. Tapi jika tegangannya cukup tinggi, juga bisa berakibat fatal, meskipun hanya beberapa detik saja. Misalnya, jika aliran mencapai 100 miliampere, kemungkinan bisa menyebabkan kematian hanya dalam waktu 2 detik saja. Seseorang hanya akan bisa bertahan pada aliran listrik yang kurang dari 10 miliampere, karena masih memiliki kendali terhadap otot-otot lengannya. Jika lebih dari itu, kemungkinan sudah tidak memiliki kendali lagi. Hal inilah yang membuat seseorang tidak bisa melepaskan alat listrik, atau semakin memperketat cengkraman alat listrik, sehingga alat listrik akan semakin kuat melalui tubuh dan menimbulkan luka serius. Yang keempat, menangani korban tersetrum. Yang pertama, jika tubuh korban masih kontak dengan arus listrik, jangan menyentuhnya dengan tangan telanjang. Bisa-bisa kita ikut kesetrum, segera matikan sumber listrik atau memotong kabelnya.
Yang kedua, segera periksa tubuh korban, pastikan sumber listrik sudah tidak menempel di tubuh korban. Yang ketiga, sambil menunggu datangnya ambulan, segera lakukan pertolongan pertama pada korban dengan cara lihat dan dengar nafasnya. Jika korban dalam keadaan tidak bernapas, segera beri napas bantuan. Coba tekan hidungnya dengan jari Anda dan tiupkan udara ke dalam mulutnya 2 kali hingga dadanya mengembang. Kemudian periksa denyut nadi di lehernya. Jika dalam waktu 5 detik tidak ada tanda-tanda tekanan dadanya sebanyak 5 kali dengan kedua telapak tangan Anda, atau telapak tangan kiri berada di atas dada dan tangan kanan berada di atas punggung tangan kiri. Posisi tangan Anda berada satu garis dengan putingnya. Periksa lagi denyut nadinya, jika tetap tidak ada, ulangi dari awal. Yang keempat, jika ada luka terbuka di tubuh korban akibat sengatan listrik, segera tutupi dengan benda yang tidak menghantarkan panas, seperti kain ataupun perban. Sebelumnya saya akan menjelaskan dari presentasi Muhammad Hari Wahyudi. Saya akan lanjutkan yaitu nomor 5, trauma. Trauma merupakan reaksi fisik dan psikis yang bersifat stres buruk akibat suatu peristiwa, kejadian atau pengalaman spontanitas atau secara mendadak, tiba-tiba ya, yang membuat individu mengejutkan, kaget, ketakutan, shock, tidak sadarkan diri, dan sebagainya, yang tidak mudah hilang begitu saja dalam ingatan manusia. Bukan nggak bisa move on ya. Nah, lanjut. Penyebab terjadinya trauma ini ada 3, yaitu yang pertama itu adalah peristiwa atau kejadian alamiah atau bencana alam. Misalnya kesetrum listrik, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, angin topan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pengalaman kehidupan sosial. Ini atau psikososial, seperti pola asuh yang salah, ketidakadilan penyiksaan, atau secara fisik atau psikis, teror, kekerasan, perang, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pengalaman langsung atau tidak langsung, seperti melihat sendiri, mengalami sendiri, itu secara langsung, dan secara tidak langsungnya itu pengalaman orang lain. Next, selanjutnya yaitu jenis dan sifat trauma. Dalam kajian fisiologi dikenal beberapa jenis trauma sesuai dengan penyebab dan sifat terjadinya trauma. Yaitu yang pertama trauma psikologis, yang kedua trauma neurologis, yang ketiga trauma psikosis, dan yang keempat trauma disesisis. Next. Selanjutnya, deteksi dini dan upaya penanganannya. Deteksi dini adalah suatu hal penting yang harus diperhatikan secara komprehensif oleh semua pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan pada penderitaan traumatik, bahwa upaya deteksi atau teropong, observasi, analisis, dan pemahaman terhadap kasus tadi. Masalah atau penyakit secara mendalam merupakan kunci utama dari keberhasilan penanganannya atau terapi atau konselingnya. Selanjutnya yaitu upaya penanganannya. Yang pertama, planning. Konsep ini merupakan pemikiran dasar dalam rangka menjalankan tugas secara menyeluruh. Tanpa planning yang tepat, kesulitan akan segera menghadang. Yang kedua yaitu action. Setelah perencanaan yang matang, maka langkah kerja selanjutnya adalah aksinya atau perbuatan. Yang ketiga yaitu controlling. Konsep ini menjadi penting karena apabila terjadi kekeliruan metode pendekatan dan konsep sebagaimana yang telah direncanakan dan diaplikasikan di lapangan, maka dapat dikontrol. Yang keempat yaitu evaluasi.
Kegunaan konsep evaluasi ini adalah untuk melihat sejauh mana proses perkembangan kesembuhan traumatik yang diderita oleh individu dalam upaya pemberian bantuan. Next. Yang keenam yaitu rehabilitas penyembuhan. Cedera akibat listrik adalah kerusakan yang terjadi jika arus listrik mengalir ke dalam tubuh manusia dan membakar jaringan atau menyebabkan terganggunya fungsi suatu organ dalam. Tubuh manusia adalah penghantar listrik yang baik. Tubuh manusia lebih dari 60% terdiri dari cairan, sehingga memungkinkan untuk menjadi konduktor atau listrik yang cukup bagus. Dan di sini ada arus yang melewati kepala bisa menyebabkan ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu kejang, yang kedua pendarahan otak, yang ketiga kelumpuhan pernapasan, yang keempat perubahan psikis, misalnya gangguan ingatan jangka pendek, perubahan kepribadian, mudah tersinggung, dan gangguan tidur. Yang kelima, irama jantung yang tidak beraturan. Dan yang keenam yaitu kerusakan pada mata bisa menyebabkan katarak. Next. Yang ketujuh itu pengobatan. Pengobatan terdiri dari yang pertama, menjauhkan atau memisahkan korban dari sumber listrik. Jangan kita biarkan di situ ya, teman-teman. Yang kedua, memulihkan denyut jantung dan fungsi pernapasan melalui resusitasi jantung paru-paru jika diperlukan. Yang ketiga, mengobati luka bakar dan cedera lainnya. Cara paling aman untuk memisahkan korban dari sumber listrik adalah dengan mematikan sumber arus listrik. Sebelum arus listrik dimatikan, penolongan sebaiknya jangan dulu menyentuh korban. Apabila jika sumber listrik memiliki tegangan tinggi, jika sumber arus tidak dapat dimatikan, gunakan benda-benda non-konduktor tidak bersifat menghantarkan listrik. Contohnya seperti sapu, kursi, karpet, atau keset yang terbuat dari karet. Untuk menolong korban dari sumber listrik, jangan menggunakan benda-benda yang basah atau terbuat dari logam. Next. Kesimpulan yang kami dapat yaitu sengatan listrik atau yang sering disebut strum, bukan strum ya. Strum merupakan bahaya yang sering terjadi akibat kelalaian manusia. Tersengat listrik atau yang bisa disebut kesetrum adalah peristiwa di mana terdapat aliran listrik yang mengalir pada debu kita. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya tubuh manusia merupakan konduktor yang paling baik, di mana tubuh manusia sebagian besar merupakan cairan sehingga mampu menghantarkan listrik dengan baik. Arus listrik dapat mengalir karena adanya benda potensial atau kedua titik hubung, di mana arus listrik akan mengalir dari titik yang memiliki tegangan tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Beberapa faktor yang mengakibatkan beraneka ragam dampak sengatan listrik, yaitu yang pertama, ukuran fisik bidang kontak, yang kedua, kondisi tubuh, yang ketiga, hambatan atau tahanan tubuh, dan yang keempat adalah jumlah miliampere. Jadi sekian dan terima kasih kami dari kelompok 10. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami dalam mempresentasikannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.